Selamat pagi teman-teman. Gue mau pergi. Aku kan ada syuting pagi. Ah, ah. Kalau misalnya gue di atas, nanti kalau pas gue turun ke lobby, pasti kan gue di eskalator tuh katanya. Di lift kan, gue, di lift kan pasti kan gue mati kan, gitu kan signalnya. Hmm, mm, 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 mm. Kolam berenang, rame ada oma-oma lagi berenang pagi, which is good. Terus tadi Terus, ke tempat apa namanya anak-anak pada bermain di play park belakang. mm, mm, mm. Aman dah tuh ya. Yo Allah, Aman. say, lagi pada paguyuban. Terus, yo Allah, udah kayak kur kenceng banget. Ya namanya juga play park ya, say. Eh, Iya kan? lu tuh siapa yang make upin pagi-pagi begini cakep banget. MUA-nya datang ke rumah. Kagak. Ini make up sendiri. Nah, tadi, Idi. Oh. enggak, kopi yang dipanasin. Suruh Septi. Kopi panas suruh bawa gitu. Repot ya, Nek. Live, Bo. Ah, ah. Filter gua berubah jadi filter api merah semua. Mana? Belum datang. Nah, itu makanya. Repot kan? Itu makanya keluar filter api. Orang juga tahu ya. TikTok pun tahu. Kamu banyak kemarahan pagi ini. Ya Allah, repot. repot. Syuting 2. Mm-mm. Sore. Akhirnya Oh. tempat Rio Ekomando. Ah, Tuh. Kan gue udah mikir, kayaknya nggak, karena jam 9 harus standby. ya. Kayaknya nggak bisa live nih. Cuma gue pikir, gue di sepanjang jalan bisa live. Cuma nyiapin baju dulu. Namanya juga, Mamlet ayo ke lobby. Namanya juga biduan ya, say. Harapan. Iya ya, tapi kan gini ya teman-teman yang baru saja bergabung, biasalah kita. Kalau ibu-ibu kan kita udah pernah bilang ya gitu, ada aja acaranya gitu ya tiap pagi. Makanya kadang live-nya bisa di mobil, kadang bisa di mana gitu kan, di parkiran bisa, ya. Betul. Si Mas Eko Patrio tuh masih aktif bikin acara juga emang? Bukannya udah sibuk jadi anggota dewan aja? Jadi hebat ya si Ekomando itu kan sebagai company yang acara-acara nih dia lagi bikin nih namanya namanya Instagram. Instagram. Oh. Sekarang dia bikin Instagram. Oh. Jadi udah lama banget juga kan gue tidak apa Oh, suara lo putus-putus sih. kan gue mute, gue lagi ngomel. Oh, pantas. Oh, bukan pada Anda kesalahannya. Oke, Pak. Jadi memang lagi ngomel ya, makanya di mute. Kenapa Instagram? Nah, jadi si Ekomando ini masih produksi acara-acara kayak gitu dulu. Soalnya ya, Ekomando itu gila. IO iya, bikin acara ke TV iya. Jadi dulu tuh punya Mas Eko Patrio sama Triwarsana punyanya Mas, ya kan? Ya nggak sih, Bo? Betul. Terus punya ya kan. Terus punya Mas Helmi Yahya. Jadi itu tuh dua pokoknya kalau bisa produksi by Ekomando atau Triwarsana. Nah, itu tuh mereka. Terus sama Ekomando tuh dulu punya catering Sampai juga. sekarang, ya. Sampai sekarang masih jalan. Hebat. Ya, Eko Patrio Om Johan, Eko Patrio namanya, nama perusahaan tuh Ekomando gitu. jadi warnanya hijau-hijau gitu, Bo, ala-ala kayak tentara gitu kan, karena warnanya kan Ekomando gitu kan. Dan gue cerita gak sih sama lo, jadi Bo, dari zaman dulu gue Facebooker, kan gue kenal sama anak-anaknya masih pik-pik ya, Nek, masih kelenci. Dan you know what happened? Jadi gue pas kemarin selamatan buat acara baru ini gitu di Ekomando, itu anak yang dulu pik-pik kecil-kecil rambutnya pada ungu tuh, si yang perempuan, terus yang cowok anak pertama, Bo, udah ketemu, udah setinggi gue, yang perempuan, yang laki juga lulusan Singapura. They speak English fluent all the time, seperti anak-anak Gen Z lainnya. Dan satu hal yang gue highlight dari anak-anaknya Mas Eko sama Mbak Fiona, biarkan anak Gen Z ini ibaratnya udah internasional ya, Nek, tapi toto kerama kesopanannya best. Tikanya terjaga ya, Nek. Oh.
yang perempuan ya, yang laki gue lupa, sekolah di Singapura. Terus udah gitu balik lagi. Terus aku bilang, kamu nggak pengen tetap di Singapura aja? Karena secara teman-teman kamu dari sana. Enggak, aku bantu my dad di sini. Jadi sekarang penggunanya Mas Eko, hebat lo ya Mas. Eko mana udah bertahun-tahun. Gue Mas sekarang pegawai Mel. Sekarang gue kerja buat anak-anak gue. Jadi anak-anaknya sekarang yang disuruh running the company, running the business. Keren. Oh, jadi anak-anaknya yang running bisnisnya. Anaknya umur berapa sih berarti? Anaknya kalau nggak salah 19 tahunan ya, kalau if I'm not mistaken ya, sekitar segitu. Oh, gitu. Oh, udah diajarin buat bisnis. Ih, hebat juga ya. Keren. Tukang makeup, ada apa biasa lah kalau syuting gitu kan. Anak langsung and say hi, kan biasa kalau anak-anak some not all Gen Z ya. Iya. Ya udah pokoknya gue misalnya let's say I'm the leader now gitu. Kita sama bokap gue. Ya udah apa namanya perintah ini abis ini kita ini enggak Nek, dia datangin terus teman-teman artis which is yang lebih senior daripada dia, masa lebih tua ya secara usia. Say hi, kakak apa kabar? Ini ngajak ngobrol, mbak-mbak makeup diajak ngobrol, best banget. Keren. Itu menurut gua kalau anak-anaknya bisa begitu, there must be something good ya, the parents ini yang sudah lakuin kepada anak-anaknya sampai anak-anak itu bisa menuai bukan cuma sekolah tinggi tapi tata keramanya Nek. Ya nggak sih, nggak songong. Jangan nganggu. Kenapa sih kamu kok ini kayaknya lo apa sinyal lo yang jelek ya, Mel? Masa? Tuh kan hilang. Iya udah. Tadi kayak nge-freeze gitu ya nggak sih, Mel apa gue tuh? Enggak. Sekarang udah nggak aman. Aman. Sekarang aman. Gue ngomong kok lo diem Aman. aja. Kayak lo nggak merespon omongan gue. Tapi gue dengar yang pasti kalau misalnya anak ada yang kayak gitu berarti kan memang parenting dan right. Padahal nggak ada sih parenting dan right ya Nek. Emang contohnya baik aja kalau gitu ya kan. Ya, intinya nggak ada parenting yang paling the best, tapi paling nggak pasti orang tuanya tuh ada sesuatu yang baik yang tanamkan orang tuanya sampai anak-anak sama yang lebih tua tuh tetap masih sopan. Iya. Hai. Iya benar. Selamat pagi buat Putro, buat si Kurkuma, buat Kopi Gula Aren, Tika. Memang telat siarannya karena ibu-ibu ini harus mempersiapkan, yang ini mau syuting, dia harus mempersiapkan segala macam perlenongannya sebelum berangkat ke tempat syuting gitu. Gue nggak bisa baca Ya komen kan? loh, Bo. Maksudnya komennya cuma Kenapa? di gue nggak bisa gue baca. Jadi kayak komennya cuma setengah gitu, nggak tahu kayaknya ini deh, kayak signal gue ngaco deh, bener deh, atau signal maybe me, karena gue yang signalnya kayaknya bermasalah, jadi gue nggak bisa baca semua komen yang masuk gitu. Oh gitu, aku bisa. Ini ada yang nanyain sama lo nih, kapan lo mau panjat pinang lagi? Kapan lo pernah panjat pinang, Bo? Buset. Suka ngadi-ngadi ya, suka ngadi-ngadi penonton ya, Enggak. gila dong. Oh iya, kemarin tuh sebenarnya kita kan mau interview si Agnes tuh yang personal color analyst itu. Terus udah gitu, dia bilang, "Kak, boleh Kak gitu, kapan maunya? Tapi slot aku tuh penuh gini. Emang slotnya dia tuh penuh ternyata di Anggi. Jadi kayaknya happening tuh semua orang yang mau konsul sama dia. Bahkan udah buka Beda slot sama yang gue ketemu mah. Siapa yang lo ketemu? Yang gue ketemu kemarin gue abis lu ngomong, gue syuting buat si Trans TV sahabat cantik nih apa sih ini gue apa namanya filter gue, filter api deh. Jadi gue ketemu sama Personal color analyst gitu. iya, tapi dia itu ngambilnya katanya di Korea sama di Jepang. Jadi Ya. kita lihat warna apa yang cocok buat muka kita kalau kita pakai baju, kalau kita make up gitu kan. Betul. Jadi memang ada beberapa gitu. Kata ada Agnes, ya benar Agnes Oriza tadi yang bilang. Betul. Mak Felix betul. Dia tuh ada satu lagi yang kayaknya udah senior juga. Nah, tapi Agnes ini aja juga rame banget katanya. Nah, dia pikir katanya mau live dari studionya dia. Soalnya dia bilang, "Nanti bisa aku selipin." Ya nggak dari studio kamu juga sih jam 8 pagi ya, Nek. Gue bilang gitu. Tapi perkenalan dulu aja sebenarnya apaan sih color analyst ini, karena banyak banget yang akhirnya menggunakan jasa itu kan gitu. Nah, lu akhirnya dicobain? Gua akhirnya dicobain dan benar ternyata jadi dia tuh perwakilan warnanya itu tuh ibaratnya ada summer, ada spring. Jakarta enak loh guys. Tuh. Ya Allah, berangin-angin loh. Enak loh Jakarta. Adem gitu, say. Karena kamu tidak berada di tempat aku sekarang, macet. Lu di mana sih? Mau menuju ke luar kota ya?
Oh, enggak. Anak gue sama sekolahnya. Gue cuma ngedropin doang gitu. I see. Tapi lu ngerasa nggak nih mulai lompat di topik nih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di Jakarta lo say mampus tuh ya kan, mampus. Berasa Beyonce ya situ ya. Apa tadi? Personal color analyst. Sebelum ke color analyst, Apa? Jakarta lagi romansa loh. Karena apa? Karena dingin. Dingin, mendung, lagi romansa ini. Udah mana mobil? Lama tahu kan? Baru juga di Jakarta lagi romansa. Mana mobil? Bataknya keluar lagi. Buset. Jakarta lagi romansa sore-sore saya. Kayak kemarin walaupun gila ya macetnya sih parah ya. Tapi kalau sore Macetnya gila kemarin. tapi sore-sorenya tuh romansa karena mendung terus udah gitu udah mulai hujan-hujan ya kan Jakarta. Kalau lu di rumah Nyet, kalau misalnya di jalan orang pada marah-marah. Ini apaan nih Jakarta? Karena banjirnya banyak kan kemarin di mana-mana. Iya benar gak ada remajanya aja. Kalau di rumah iya. Ya kalau kita di rumah ya kan bisa nyeruput-nyeruput kopi, teh anget gitu kan. Romansa ya gitu. Tapi yang di jalan sih anak setan gitu kan. Gila di Jakarta gitu. Kebetulan saya kemarin di gym saya sambil melihat river view alias Kali Ciliwung. Wah. Oh pantes romansa. Ya. Terus jadi kamu warnanya apa? Gue itu warnanya gue masuk ke Jadi terang gitu-gitu dong. Warna. Iya, kalau baju gue bagus warna terang. Tapi kalau misalnya untuk makeup bener yang prediksi gue selama ini gue lebih cocok tuh earth tone colored. Warna-warna coklat-coklat. Nah hari ini kan warna gue tuh gue nyoba warna pink nih kan. Karena lipstick yang dipakai. Jadi iya, tapi kadang gue gak pede. Gue tuh paling pede udah pasti warna coklat mah. Jadi kan iya kan lu selalu pucat-pucat gimana ya nude kan? Selalu coklat-coklat, tapi akhirnya jadi monoton dan lipstick yang dipakai udah gitu lagi gitu. Oh gitu. Bentar ya, Terus? pakai feedback dulu. Pegang dulu Septi cantikku sayang. Hai Septi, selamat pagi. Septi boleh idolaku. dong, Abis dia bilang katanya apa? Gue kena gak sih pakai Udah. feedback gitu? Kena gak Ini sih makanya gue? deket banget. Kena gak sih pakai seatbelt gitu? Apaan? Gak kedengar. Mama, gue Enggak. ini ya. Suara gue ini ya, gak kedengeran ya? Lo nge-freeze tadi. Sekarang? Tadi nge-freeze. Tapi ini bagus beneran. Lipstick lo bagus karena biasanya lo suka yang nude gitu kan. Iya. Dibilangin emang bagusan gitu. Lo inget gak sih pernah dikomentarin sama makeup artisnya Trans TV waktu itu? Lu? Iya. Jadi kalau dulu Mas ya Ade, inget gak Mas Ade? gue sering ketemu beberapa kali sama Mas Ade syuting. Jadi kalau misalnya dipakai lipstick, Serius? ya gue masih ketemu dia cerita soal lu apa segala macam. Ketemu Mas Ade gue. Kalau udah dipakai Salam dong, kangen banget gue sama Mas Ade. iya, jadi kalau udah dipakai lipstick sama si orang trans dia zaman dulu lagi syuting gitu, tuh pasti gue timpa lagi pakai lipstick yang pucet. Ya perlu nggak? Ya, oke. Ya kan, makeup ala orang tipes gitu say. By the way, anyway, seru banget. Terpapar lagi berita-berita apa Jadi, kalian? Itu ada anaknya di belakang lucu banget ya Kenapa gemes. sih lo suaranya putus-putus terus? Yang bener loh, gue matiin dulu ya. Iya, Gue naik itu lagi. dia. Gue matiin dulu. Oke. Kenapa sih bingung mama? Tahu nggak mah caranya mah? Apa tadi? Jadi misalnya tiap gue masuk live nih, baru hari ini doang nih. Terus kalau kan gue nggak mau pakai filter yang tahu kan lo ada filter muka, ada filter apa makeup. Kamu pakai itu. Jadi pakai biasa aja, kayak lu biasa nih sekarang nih. Tapi Jadi maksud lo muka gue biasa? Setan. jadi gue bilang lo luar biasa deh. Jadi merah semua, kayak difilterin merah gitu. Nah, terus akhirnya gue harus milih filter lain, filter Korea gini. Udahlah nggak apa-apa lah. Padahal seneng tuh, cakep. Padahal nanti bikin story terus pakai ini terus. Dia sosokan guys, dia mau tampil natural. Halah, sok-sokan banget lu. Terus foto cekrek, terus bilang dokter yang di Korea, aku mau gini mukanya. Aku anterin dulu ke situ. Boleh? Papa Jack. Apa aja. Oke, thank you sayang. Dadah, Baik Papa. kakak, bentar. Anak gue mau Situ turun. lagi kan? Apa? Cium dulu dong, Iya, ntar doain gue ke dulu. situ. Cium dulu Ntar gue doain ke dulu. situ. Ntar dulu, Nggak ngomong apa-apa, dulu. take your time. Kak.
Di mana sih situ kan? Oke. Oke, bye. Duh, mama Baik gitu. kakak, ntar aku nyusul. Iya, iya mak gini lah. Maaf ya. Jam berapa? Nggak tahu, jadi pokoknya dia tuh dia berkumpul bersama teman-temannya jam 9 pagi gitu kan. Dia mau ke Bandung. gemes Padahal besok anak aku ulang tahun. Jadi dia mau merayakan bersama teman-temannya besok di Bandung. Danya apa Dayu sini? Tuh. Oh. Gitulah. Danya apa? Dayu. Danya atau Dayu? Hah? Danya atau Apa-apa? Dayu? Danya atau Dayu? Danya. Maksudnya ulang tahun ke berapa? Danya yang pertama. Danya ulang tahun ke berapa? 18 tahun kan. Bye, tar ya. Jaketnya di bawah sayang. Bye. Dah. Oke, Udin, apa? Lu yakin bisa live? Kalau nggak bisa live, nggak apa-apa, lu kasihan Dan. Bisa dong, bisa. Udah diturunin. Udah dong. Nanti aku menyusul. Begitu. Apa-apa jadi gimana? Aduh ya Allah panasnya, Bo. Bo, dia Jadi 18 tahun, Bo. gila ya, rempong banget loh kita hari ini. Nggak apa-apa. Biar orang tahu. Kenapa Begini sih lah ini mama. sinyalnya kenapa sih jelek Sinyalnya banget? kenapa sih, heran? Lu denger nggak sih suara gue? Ini sinyal aku apa sinyalnya kamu apa sinyal aku? Sinyal gue ya? Sinyal. Kita cuman beberapa menit sinyal gue terus ketawain aja udah. Oh ya Gimana? gue benar sinyal gue. Aduh, kenapa sih Nek? Ini nggak ada wifi Bo. Aku tuh lagi di Wus, tahu nggak sih stasiun Wus? Duh, Udah nyampe Wus loh. iya bener ya Elizabeth maaf ya. Aduh, merong-merong pagi-pagi karena nggak ada sinyal ini apa? Bo, Terakhir gimana sih? Ini ada coba ujung-ujungnya- sebentar. ujung-ujungnya ribut sih, gue percaya gue sama dia. Gue nggak denger dia nggak denger gue. Ya udah kayak orang bolot sama orang bego udah berdua ngomong nih, hah? Gimana? Terus gue nanya ulang tahun keberapa? 18. Anak pertama. Gue pengen nebeng wifi, cuman nggak adin. Oh, pantesan. Kenapa? Tuh kata Putro. Kenapa? Wait. Kenapa? Oh, gitu. Aduh, di mana dong ya bisa nebengnya? Oh. Ini monolog ngomong sendiri nih. Aduh. Gimana Net? sinyal lo? Mas Aduh, bisa kita WhatsApp call aja apa? nggak? Ember, Kak. Nggak sinyal- tahu. Sekarang lu denger suara gua nggak? Dengar? Ah, ya Dengar. udah, ya udah. Dengar. Ya udah lanjut Yaudah. ngomong. Gue banting di live lama-lama anjir. Repotin di live. Ini menunjukkan komitmen. Tahu? Komitmen. Apa komitmen? Ikut-ikut suara hati aja lah. Kemana angin membawa aja lah. Ini live apaan sih? Tahu? Udah gak usah tonton lah. Gak penting. Kita jadi bingung mau ngobrol apaan. Orang signalnya ngelek-ngelek. Udah, nggak usah. Deket masuk ke dalam dekat tempat boarding. Hah, emang iya? Mendingan ya di situ. Beneran nih. Repot. Dekat tempat boarding. Repot. Udah gak usah lah. Udah biarin aja lah Putro. Nanggung. Udah Bo, biarin aja. lu Nanti gue denger juga gua? mesti ke dalam anyway. Apa? Oke, by the way, gimana perasaan lo? Ini pertama kali gak sih ngelepas Danya untuk pergi berangkat sendiri sama anak-anak? Enggak, udah sering, biasa aja. Lu nangis dong, keluar air mata. Ya Allah. Biar naik penonton kita, sedih apa Oh, iya. gitu loh. Ya udah, mau nggak? Besok yuk gue ceritain sesuatu, mau nggak? Boleh apa? Mau cerita tentang gue jadi mualaf, Bo? Itu bagus tuh ceritanya. Biar naik penonton kita. Enggak, tapi itu mah beneran loh, Bo. Sampai mau diangkat jadi sinetron loh, teman-teman. Saking berkesannya orang-orang yang baca. Lu nulis di mana, Bo? Di
di Lu tulis? Twitter. Jadi gue tulis tuh iseng-iseng karena waktu itu kan gue siaran pagi di pas olahraga dulu tuh loh, apa bawain Sport 7 kan live jam 6 pagi ya. Gue dijemput dari rumah gue tuh jam setengah 4 pagi, kadang jam 3 pagi gue udah dijemput. Kan Iya, gabut ya, jauh banget dari rumah gue ke studio Trans 7. Trans 7. Terus akhirnya pas gue dijemput ya udah gue nggak ada kerjaan, gue tulis lah di Twitter gitu. Zaman-zaman Twitter masih oke-okenya, heboh lah itu gitu. Oh, Tapi kopi gue aret. Besok aja aku cerita deh. Besok. Iya, ini udah nanggung. Tapi gue sendiri juga secara pribadi nggak pernah tahu loh alasan lu kenapa akhirnya apa namanya jadi mualaf. Karena kan gue taunya dulu pertama kali ketemu lu kan lu Katolik kan. Terus abis itu gue pikir lu gara-gara pacaran sama si cowok yang di Australia itu. Tapi kan akhirnya juga nggak apa namanya nggak nikah sama dia juga gitu loh. Enggak banyak yang berpikir gue tuh jadi Muslim karena gue menikah. Bukan. Jadi bapak lo itu Katolik, gimana sih? Oh, Muslim. mak lo Katolik. Mak gue yang Katolik. Tapi tuh prosesnya sebenarnya besok gue pengen cerita. Itu kenapa akhirnya sekarang gue jadi paham banget kalau orang bilang yang namanya agama itu adalah sesuatu yang personal banget gitu. Jadi ada satu pengalaman yang menurut gue kalau gue besok cerita, karena sayang kalau misalnya sekarang kan nanggung ya, mana sinyal kita juga bismillah begini, jadi besok aja. Tapi menurut gue itu tuh bisa menjadi apa ya, aduh eye opener banget sih Mel, beneran deh. Boleh, besok lu spesial ya, besok lu santai. Besok lu cerita kenapa lu akhirnya memutuskan jadi mualaf. Karena kan dari kecil lu kuliah aja Atmajaya ya, Nek? Iya. Lu kuliah Katolik kan lo? Iya. Kalau ini siapa nih yang males bahas agama, ya udah nggak apa-apa. Ini bukan bahas agama satu lebih daripada agama lain, tapi intinya adalah perjalanan rohani tiap orang tuh berbeda-beda. Dan teman-teman harus lihat bahwa gua kan Kristen Protestan, Lucy itu tuduhnya Katolik. Akhirnya Lucy dalam perjalanannya dia menemukan ibaratnya hidayah lah ya, bahwa dia ingin memilih atau memeluk agama Islam. Ini menunjukkan toleransi bahwa walaupun mungkin ya dari kacamata misalnya, dari kacamata gue yang tadinya agamanya mirip-mirip sama Lucy, Kristen dan Katolik, tapi pada saat temen baik lu memilih agama yang berbeda gitu, ya udah itu kan hidup dia cuy. Namanya toleransi dalam beragama, bukan berarti karena gue sekarang berbeda sama dia and then gue nggak bisa saling mengasihi. Ya dong. Iya betul. Dan menurut gue juga, menurut ini personal opinion ya, bisa salah bisa benar, ini debatable. Ya kan kita lahir juga dengan agama warisan ya Nek. Iya, Baru pada akhirnya ada yang manut ikut, ada yang akhirnya berusaha. Mungkin kalau emang pada akhirnya kayak gue ngerasa, gue kan agama warisan dari bapak mak gue yang orang Batak nih. Agama warisan bapak Batak, emak Batak, dua-duanya Kristen Protestan. Ya pada saat menjalani hidup, gue merasa cocok dengan agama Kristen Protestan, ya go for it. Nah, as for Lucy dari kecil sekolahnya sekolah Katolik, tapi karena ayah ibunya berbeda di tengah jalan, ini besok yang akan dia bahas what happened dalam perjalanannya. Jadi bukan membandingkan antara agama satu dengan agama lain. This is a very personal journey. Setiap orang menjalankan hidupnya dan menentukan agamanya dengan hak absolutnya masing-masing hubungannya dengan Tuhan. Iya benar, karena sepersonal itu. Nah kenapa gue bisa bilang sepersonal itu, ada sesuatu yang gue alami yang sebetulnya kalau ya akhirnya apa, gue tuh kan suka ada aja gitu ya. Jadi gini deh, secara gue dari kecil gue udah ke gereja, terus udah gitu emak gue ya, gue tuh sampai sekarang juga masih hafal lagu-lagu Natal, doa Bapa Kami gue masih hafal, Salam Maria masih hafal, saking karena gue dari kecil kan. Nah terus waktu itu pernah lah, udah lama, jadi waktu itu pas kalau kita di sosial media tuh ada yang suka di Twitter, suka dia namanya pakai Twiben gitu. Jadi ada foto apa profil kita pakai topi-topi Santa Claus apa gitu kan. Gue emang seneng gitu ya. Maksud gue kayak Natal aja tuh gue masih ikutan ngerasa seneng. Karena perayaannya menyenangkan buat gue. Lebaran seneng, Natalan seneng. Gue ikut ngerayain semua. Orang lagi nyepi gue seneng ya kan. Terus gue tuh suka aja gitu. Karena menurut gue itu pengalaman yang secara spiritual tuh bisa membawa sesuatu yang bagus buat gue. Nah jadi itu pernah ada yang komen ke gue, ih kok pakai topi Sinterklas ngapain gitu ya kan. Bahkan kayak sekarang aja gitu, gue punya anjing gitu misalnya, itu kan ada yang nanya juga kenapa aku punya ini gitu ya. Pemahaman orang itu pasti berbeda-beda, pengalaman gue tuh pasti berbeda-beda juga gitu. Jadi kadang kalau kita nggak tahu, nah perjalanan keimanan seseorang itu jadi gampang buat ngejudge memang, betul
ya kan? Nah tapi buat gue, kenapa gue bilang tadi personal? Karena gue pernah mengalami itu, makanya gue kalau dapat komentar yang kayak gitu-gitu tuh nggak pernah gue dengerin. Ya udah deh, iya Bo, gue mau aja, terserah gitu. Karena you don't know what I've experienced. Yang mana menurut gue, kalau gue ingat aja ya Bo, gue tuh pengen nangis loh. Oh ya, apa momen yang paling touchy menurut lo dalam perjalanan lo menjadi seorang mualaf? Yang paling touchy, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat loh. Beneran deh. That's why it's called spiritual journey ya. Iya, makanya itu bener kalau orang bilang ada yang namanya hidayah tuh, kalau orang muslim itu bener banget. Karena kalau lo pikir-pikir, banyak deh Bo, besok ya gue cerita momen-momen yang kayak gue, hah kok dia bisa kayak gini, dia bisa kayak gini. Nah kalau yang paling touching Bo, apa, itu pas gue sholat pertama kali. Which is tuh kita udah temenan belum sih? Udah di Hard Rock belum sih mah? Udin. Belum Kan? Oh, jadi Abis waktu itu pada saat baru. di Hard Rock, waktu pada saat di Hard Rock FM, gua ML sama lu Melanie sama lu, Udin. lu udah mualaf atau lu? Udah. Udah. Iya, ini cuma preambule. Kakak bule cuma preambule aja. Besok kita yang spesifiknya. Gue juga sebenarnya menarik ya. Gue juga setelah gue pikir-pikir, gue hampir 20 tahun temenan sama Lucy. Gue belum pernah, I've never really heard kenapa, what was the main reason Lucy itu akhirnya menjadi seorang mualaf gitu. Ya kayak habis pacaran dulu semua Islam sih ya Nek. Dulu kan kalau kita lagi pacaran SMA kan gitu, biar kita nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi bulan puasa, pacara puasa kita ikut puasa biar nggak digodain. Tapi tetap ya, menurut gua ya Bo, gua juga dulu pacaran 7,5 tahun sama Muslim Nek. 7,5 tahun mau ngapain, gue tuh udah mau kawin ntar lagi 7,5 tahun pacaran sama orang Muslim. Udah gitu zaman dulu ya. Ini makanya yang gue cerita yang lo bilang hidayah, dan emang setiap orang itu memang ada jalannya sendiri-sendiri, dan emang ini kan intimate relationship sama Tuhan setiap orang dari personal ya. Jadi waktu gue pacaran 7,5 tahun sama masih lokal nih ceritanya. Lokal, daging lokal Nek. Tapi gula aren lokal ya say, belum internasional. Jadi my dad itu kan keras sekali, orang Batak ya Nek. Jadi bapak gue itu kan nggak, ya pokoknya intinya kalau pacaran udah serius 7,5 tahun Nek, ya lu mau ngapain kalau beda agama menurut bapak gue gitu. Jadi si laki gue ini dulu, mantan gue, the whole time, ini kan zaman dari Trisakti, the whole time my ex boyfriend ini datang ke rumah bapak dengan bapak gue yang galak, muka kotak orang Batak, itu ngakunya Kristen Nek. Oh dia bohong. Jadi ini sih gila sih sacrifice-nya si anak. Terus? Jadi satu keluarga gue itu cuma only my mom yang nutupin, tahu, karena tahu kalau nggak gue pasti nggak diizinin. Jadi bapak gue itu, my mom juga baru tahu ujung-ujung, dari awal tuh nggak ada yang tahu. Jadi semua dia tuh ngakunya dia tuh Kristen. Emang dalam perjalanan di tengah-tengahnya kan gue bilang tuh, nih kita mau gimana nih? Gue nggak bisa pindah, lu mau pindah nggak? Gue kan udah pasti ingat itu kayaknya deh gue. Iya. Akhirnya gue selingkuhin. Iya. Ingat gue. Baik banget tuh orang ya sebenarnya. Baik banget. Ya Allah. Definisi orang baik tuh dia tuh. Ya, anyway, baik banget. jadi ya itu bilangnya dia Kristen supaya kalau jemput ke rumah tuh ya nggak ribet deh gitu. Karena kalau nggak Iya. repot gitu. Karena pacaran udah lama. Akhirnya kan nyampe di titik yang, lu mau pindah nggak nih? Ada obrolan pasti dong mah. Iya pasti. Dia nanya gue, lu bisa nggak pindah? Kata gue mah kayaknya gue berat nih, gue nggak bisa pindah, kata gue. Nah terus dia tuh juga sebenarnya mungkin menurut gue, dia tuh juga sebenarnya, lo tahu dong, ada perasaan ya udah deh gue pindah nih, berkorban karena gue pengen nikah sama dia. Tapi kan ada, kalau orang Indonesia tuh kan, gue sayang sama bapak gue, dia dong pasti. Bokap dapat blessing nggak, restu nggak gitu. Jadi dia bilang tuh, ya udah deh gue enggak, kata dia gitu. Ya udah nih, angin seger nih, namanya pacaran beda agama. Oh dia mau pindah nih, tapi aku tunggu papi mami dulu ya, ngobrol papi mami dulu. Udah dah, oke, kata gue. Soal mami kayaknya keras nih. Ya udah gue tuh. Jadi 7,5 tahun itu taunya dia itu bilangnya dia ikut di rumah gue acara ini Natal apa segala. Kristen. Oh ya, sacrifice-nya gila banget ya. Tapi iya Bo, zaman dulu ya, bukan zaman dulu, sampai sekarang gitu. Di saat lo naksir orang, lo suka sama orang, giliran tahu dia beda agama, itu kayak langsung ya. Dulu kan? Iya.
tahu kalau sekarang ya. Sekarang masih belum boleh kan teman-teman menikah beda agama itu, setahu aku. Udah gitu masalahnya adalah pun misalnya nanti secara hukum, secara legal itu boleh gitu ya. Tapi kan keluarga tuh berat loh. Ya. Ya, keluarga tuh berat gitu loh. Meskipun apa, Bo? Lagu apa tuh? Peri Cinta. Kok Peri Cinta? Bukan yang apa? Oh, Marcel. Marcel tuh Peri Cinta. Aku dan Iya, kamu sama, tapi hanya apa yang Tuhan kita berbeda. Iya, Tuhan kita sama, tapi apa kita yang beda gitu kan? Ya, itu Peri Cinta. Marcel betul. Ya. Coba teman-teman yang tahu kata-kata. Ini tuh Mimi Peri soalnya, Bo. Ya Allah, maaf ya. Sahur. Oh, iya. Tadi yang gue bilang sama lo. Tapi dalam Tuhan perjalanan, memang satu, kita tak sama, betul. dalam Terus? perjalanannya, emang kalau orang tuh ya mesti gini, lo sudah ditakdirkan, you're meant to be from Catholic. Lo tuh akhirnya apa namanya, apa sebutannya sih? Mualaf, Iya, tapi dalam bahasa Inggrisnya ada, gue lupa. Akhirnya menjadi convert. Kalau lupa. Katanya udah bukan lokal lagi. Jadi otak masih Indo nih. Terus? Si mantan cowok gue ini berarti kan emang dalam perjalanan hidupnya tuh suratan nasibnya memang dia tuh akan selama-lamanya Muslim, bener gak? Iya, bener. It cross his mind. Tapi emang ya, you can say the universe atau intinya Tuhan mah emang dalam perjalanannya emang dia terlahir Muslim dan emang meninggal ntar juga Muslim kayaknya gitu. Betul. Emang Jalannya aja udah. iya jalannya nggak kayak Anda kan, Say. Enggak, Putro, enggak. Jadi orang tuh juga bayangin, oh jadi lu dulu Katolik, terus udah gitu karena nikah sama Afif jadinya Muslim. Dia mah terima jadi. Enggak, Dia udah terima kelar. jadi. Udah terima jadi dia. Enggak, Iya. bukan karena pacar, bukan karena gue mau nikah, bukan. Nanti tuh ada besok ceritanya gitu. Makanya tap aja, besok aja ceritanya. Tapi berarti pertama kali sholat itu waktu di Hard Rock ya? Enggak, sebelum deh. Sebelum. Karena itu tuh pas gue kuliah tingkat akhir. Pas gue umur 25. Ada momentumnya, Cek. Kan lu sempet ikut ini ya, kajiannya AA Hadi ya, Nek? Iya, itu kan habis patah hati. Iya, AA Hadi banyak apa kabar sih AA Hadi ya, Nek? Masih sering itu kan jadi pembicara apa segala macam khotbah-khotbah gitu masih. Hadi sama adiknya Areza kan, gitu. Kalau Areza biasanya kayaknya dia nempel sama salah satu partai politik itu deh, Nek. Oh, AA Hadi tuh nikah sama artis gak sih, Nek? Iya, Cece Kirani. Oh iya. Kenapa begitu ngomongnya? Iya, Cece Kirani, iya benar. Astaga, Cece Kirani udah lama gak kelihatan. Iya, iya, karena dulu tuh kalau misalnya zaman lagi puasa tuh bulan Ramadan. Iya. Itu si Ahadi itu, ada masnya Ahadi di mana-mana, betul. Ahadi itu selalu Siaran bareng kita, si monyet. Siaran bareng kita. Udah dapat reminder kalau misalnya lagi bulan puasa, Mel, coba bajunya selama bulan puasa ada Ahadi. Jadi biasanya dia ribet pakai pashmina, pakai apalah segala macam karena ada Ahadi. Iya kan? Begitu Ahadi pulang langsung buka lagi pakai tank top. Betul, itu terjadi sekali ya kan. Gue biasanya bawa pashmina, nah dia tuh yang pinjem tuh karena ada Ahadi di dalam studio. Gitu kan. Kalau lagi pakai rok pendek ya tutupin lah tuh pahanya. Iya, kata Ahadi Cece Kirano nih. Tapi lu inget gak? Apa? Ahadi itu ya menurut gua salah satu yang kajiannya tuh adem memang dan relatable sama, kan kita waktu itu masih muda ya, Nek, gitu. Jadi bukan yang takut, bukan apa gitu. Jadi kajian lo gua buset dah. Sekarang aja enggak. Itu tuh gua ngedengerin loh kajiannya, Nek. Gua ngedengerin. Iya itu kan? Itu baik Ahadi cuma sampai 3 tahun. Coba ditahanin sampai 6 tahun. Bisa login gua, coy. Pindah deh. Adem bener. Iya, emang menyenangkan. Tapi ya, kayak gue tuh emang senang banget sama sesuatu yang kayak kemarin. Bo, lu tuh pernah nyepi di Bali gak sih? Belum pernah ke Bali pas nyepi? Pernah. Di hotel, pernah. Mati semua. Gue baru. Tapi bagus ya. Maksud gue gini, gue tuh baru pertama kali nyepi di Bali tahun lalu. Sengaja pengen ke situ. Gue seneng loh. Seneng banget gue.
Iya, very quiet, very peaceful. Iya nggak sih, Bo? Beda ya, beda sama kan gini. Ya udah mati lampu aja di Jakarta kan juga pernah beda rasanya, bener gak? Beda. Aku tuh baru pertama kali loh, teman-teman, kalau misalnya kalian mau nyobain ya, I strongly suggest, I strongly recommend untuk nyobain karena emang rasanya beda. Nah, terus biasanya ternyata gue pikir kan, ya udahlah kalau di hotel kan masih bisa wifi-an, masih apa gitu ya. Itu wifi dimatiin nih di hotel gue waktu itu. Iya. Terus Jadi nggak ada. katanya mereka keluar mandang langit bener-bener in a very tranquil, peaceful ambience. Ya, karena bintangnya kelihatan semua kan, satu pulau tuh dimatiin tuh lampunya. Nah, itu bener-bener bintangnya tuh keluar semua, bagus banget. Kalau suka foto-foto tuh kayak Putro, nah tuh lu nabung deh tuh ke Bali pas lagi nyepi, ya itu bagus banget loh. Going to my last question before we off ya, karena ini hanya teaser. Lucy besok akan cerita bagaimana ntar gue ambil ke YouTube Lucy Wiryono, owner dari Holy Cow yang akhirnya menemukan hidayah menjadi seorang mualaf gitu. Ya kan? Undang dong ke YouTube Anda, gimana Saya sih? saya rekam aja. Dasar pemalas. Terus. Jadi, Iya. Apa? Turun dulu, bilang kakak udah sampai ya. Jadi Nek, lu kalau misalnya ya kan kita pernah bahas bahwa hidup itu kocak. Sepertinya rundown, kocak. Kadang-kadang rundownnya tuh muter-muter aja. Hanya pemainnya yang berbeda. Kita udah pernah bahas kan. Oke, ini hanya berandai-andai ya. Kan lu dari Katolik, seorang Katolik, lu convert mualaf jadi seorang Muslim. Kalau misalnya di tengah modernisasi sekarang, same thing happen to one of your kids. Misalnya, lu kan ada orang tua yang akhirnya, maaf ya, ini berdasarkan dari fakta di jalanan. Ada yang membuang anaknya, anaknya itu berpindah keyakinan. Ada yang lu keluar dari kartu keluarga, lu bukan anak gua lagi. Which is kita nggak bisa bilang benar atau salah. Ya, tiap orang tua kan punya luka, punya cara berbeda-beda menghandle tantangan. What would you do? Gak apa-apa, terima aja. Karena gue juga, iya dong. Karena gue juga, nih ya, waktu gue mualaf, gak gampang loh buat nyokap gue juga. Karena nyokap gue udah nyekolahin gue dari TK sampai kuliah Katolik. Gak gampang buat dia. Jadi gue tahu rasanya kalau orang tua lo kecewa, marah gara-gara lo memilih agama yang berbeda sama dia. Gue tahu banget gitu. Dan itu gak gampang. Nah, bahkan salah satu ustadz gue itu pernah bilang nih, jadi pas gue memutuskan untuk pindah, untuk masuk Muslim gitu ya, dia bilang gini, ini kamu yakin nggak gitu? Karena biasanya kalau orang yang mualaf, kalau beda loh tantangannya sama yang dapat agama warisan, yang dari lahir udah Muslim. Tantangannya tuh beda banget, dan biasanya akan amat sangat berat buat orang yang dapetin hidayah kayak kamu. Dia bilang kayak gitu, berat banget. Udah siap belum? Dia bilang gitu. Ya ibarat, padahal pas dia ngomong kayak gitu, gue juga ingat sebenarnya sama aja di Katolik juga sama ya, kita dibilanginnya gitu kan. Kita masing-masing manusia tuh punya tanggungan salib. Lo harus menanggung salib, ya kan? Gitu. Jadi gue pun juga pas mau masuk agama Islam pun juga dibilangin kayak gitu. Sama aja nih ternyata, ya kan? Jadi makanya kenapa gue bisa bilang agama apapun itu ternyata emang sama kok gitu. Apa ya? Intinya adalah cinta kasih sebenarnya gitu. Intinya sama kok. So if the thing happen to one of your kids, Lucy tadi bilang, I'm still gonna love them the same. Wow. Of course, because I've been there. Gue tahu rasanya kalau mak lu marah kayak apa. Nah, gue udah pernah ngerasain, Bo, gitu. Jadi nggak apa-apalah gitu. Karena kan, ya itu, menurut gue punya privilege untuk bisa punya pandangan dari dulu agama Katolik gimana. Terus gue melakukan pencarian. Jangan sedih, Bo. Gue Buddha aja, gue sempet nanya sama temen gue. Gitu. Ini apa yang bener ya? Tapi kenapa gue bisa kayak gitu? Nah, itu sebenarnya memang kompleks loh, Bo, hidup manusia ini gitu. Betul. Makanya ada yang mencari terus karena emang desainnya dia diciptakan begitu. Ada yang dapat sama warisan, yang nerima aja udah lempeng. Orang beda-beda. Karena adik ipar gue si bule doang tuh juga gitu. Kalau Tyson tuh nih beda cerita lagi. Tyson kan dari kecilnya namanya bule ya, Nek. Ya agama mah penting gak penting buat mereka di sana. Yang penting kalau gue be kind to people, terus berkelakuan baik udah. Waktu datang ke Jakarta ketemu sama bapak gue Batak, Kristen, Protestan, dia sekarang udah kita manggil dia kan Pak Pendeta kadang-kadang, udah lebih Kristen daripada gue yang udah Kristen dari kecil. Ya kan? Waktu yang gue bilang kan di gereja aja kalau gue megang handphone buka
WhatsApp, dia langsung ngeliatin. Cuma waktu 1 jam, nggak usah buka-buka handphone. Begitu kan ya? Wow. For my brother-in-law, si bule bilang, ya dia ngejalanin karena dia tahu dia nikah sama orang Batak, adik gue. Tapi dia tetap masih mencari tuh, kayak kenapa begini? He question many things. Nah kalau Tyson tuh kayak anak kecil yang disuapin diterima langsung bulat-bulat. Ya kan orang beda ya, Bo, nggak ada benar. Iya, nggak ada benar, nggak ada salah, benar. Karena kan pokoknya apapun yang kita jalanin di hidup ini tuh sebenarnya adalah berdasarkan referensi dari yang pernah kita alami atau kita dengar atau kita lihat. Gitu sih sebenarnya ya. Betul sekali. Dan intinya untuk menutup, dan besok Lucy akan cerita lagi ya bagaimana perjalanan dia menjadi seorang mualaf secara detail, apa yang dia lewatin, tantangannya apa segala macam. Intinya adalah kalau gue tadi, gue orang Batak, saya beragama Kristen Protestan. Lucy Wiryono sudah sahabat dari 20 tahun. Tadinya dia adalah seorang Katolik. And then di tengah perjalanan dia convert, mendapatkan hidayah. Sekarang dia menjadi seorang Muslim. Kami berbeda, tapi tetap bisa saling mengasihi. Ya nggak sih, Nek? Betul, betul. Aduh, pokoknya banyak banget cerita deh. Mudah-mudahan sih sebenarnya ya, besok yang gue ceritain ini bukan, sekali lagi, bukan komparasi, bukan yang satu lebih baik dari yang lain, bukan. Justru sebenarnya gue tuh pengen ngasih, pengen sharing gitu ya, Papa gitu. Intinya adalah toleransi dan cinta kasih kok, beneran deh. Gitu. Yes. Semprot-semprot dulu. Paripurna. Oke, kalau begitu kita mulai meluncur dengan kegiatan masing-masing. Kalau Anda bertanya apa isinya live hari ini, nggak ada isinya, nyari sinyal marah-marah aja. Nggak ada say. Salam buat Danya ya. Besok mau ulang tahun kan. Udah mau mati lagi nih. Gue nggak boleh gerak. Apa gue harus begini mulu dari tadi biar sinyal gue nggak gerak. Have a great day everybody. Besok kita ketemu jam 8 ya. Bye.